Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusi Dina Sabrina, NIM 120201211180, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Prodi Hukum Keluarga B, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimkiau. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia. Latar belakang demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup yang mengutamakan antara hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Inti dari demokrasi itu sendiri ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di Indonesia sendiri, bukti yang menunjukkan politik yang demokratis adalah dengan pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah. Tentu saja dengan adanya pemilu yang mengangkat prinsip-prinsip atau nilai demokrasi, membuktikan bahwa nilai demokratis di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Rumusan masalah. Di sini kita akan membahas yang pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi di Indonesia. Yang kedua, apa saja macam-macam demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, apa saja ciri-ciri demokrasi di Indonesia. Dan yang keempat, bagaimana prinsip demokrasi di Indonesia. Apakah sudah berjalan dengan baik? Demokrasi Indonesia. Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, memberikan hak memilih pemimpin kepada rakyat dan penguasa di bawah tangan rakyat itu sendiri. Dalam sejarah ketatanan Republik Indonesia yang lebih dari setengah abad ini, perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami banyak fluktuasi atau pasang dan surut. Selalu saja masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial yang demokratis dalam masyarakat yang plural. Menurut Juliardi, fluktuasi demokrasi Indonesia pada hakikatnya dapat dibagi dalam 5 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1949. Dengan sistem demokrasi Pancasila, pada periode ini sistem demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat atau dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. 2. Periode 1949 sampai 1959. Dengan sistem demokrasi parlementer, periode ini sangat menonjolkan peranan parlemen dan partai politik. 3. Periode 1959 sampai 1965. Dengan sistem demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang menyimpang dan dari konstitusional. Periode ini juga sering disebut dengan Orde Lama. 4. Periode 1965 sampai 1998. Dengan sistem demokrasi Pancasila atau Orde Baru, demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi yang konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Yang kelima, periode 1998 sampai sekarang dengan sistem demokrasi Pancasila atau Orde Reformasi. Demokrasi Pancasila era reformasi berakar pada dua kekuatan multipartai yang berupaya mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara. Macam-macam demokrasi. Demokrasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat terbagi menjadi dua. A. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikut sertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. B. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen. 2. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara terbagi menjadi 4. Yang A. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan sistem demokrasi yang dimana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen namun tetap dikontrol oleh referendum.
B. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer merupakan sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat hubungan kekuatan antar badan eksekutif dengan badan legislatif. C. Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan merupakan sistem demokrasi di mana kedudukan antara eksekutif dengan legislatif terpisah, sehingga keduanya tidak berkaitan secara langsung seperti sistem parlementer. D. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat merupakan sistem demokrasi gabungan dari demokrasi perwakilan atau tidak langsung dan demokrasi secara langsung. Ciri-ciri demokrasi. Kata demokrasi seiring waktu memiliki sangat banyak pengertian, namun di antara banyaknya pengertian yang berbeda terdapat juga sejumlah persamaan penting yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadikan cerminan perwujudan konsep tersebut. Henry B. Mayo misalnya mencatat setidaknya ada 8 ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah suatu masyarakat bersifat demokratis atau tidak, yaitu yang pertama, adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. Yang kedua, adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang berubah. Ketiga, adanya pergantian penguasa yang berlangsung secara teratur. Yang keempat, adanya pembatasan atas pemakaian kekerasan secara minimum. Yang kelima, adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman. Yang keenam, adanya jaminan penegakan keadilan. Yang ketujuh, adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa berarti dalam sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten, dan juga sesuai dengan nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi yang dimaksud berarti aturan dan penyelenggaraan demokrasinya menurut Undang-Undang Dasar 1945, bukan melalui naluri, kekuatan otot, dan kekuatan massa. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi yang dimana kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat. Jadi prinsipnya rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Yang keempat, demokrasi dengan rule of laws. Kekuasaan negara Republik Indonesia mempunyai 4 makna penting, yaitu kebenaran hukum, keadilan hukum, kepastian hukum, dan kepentingan hukum. Yang kelima, demokrasi Pancasila dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi Pancasila menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini mengalami pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana mengakui HAM sebagai dengan tujuan bukan hanya menghormati hak tersebut. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi Pancasila berarti menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang independen atau merdeka dengan memberi kesempatan seluasnya kepada pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang paling adil. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Prinsip otonomi yang dimana pemerintahan membentuk daerah-daerah otonomi pada provinsi dan kabupaten atau kota. Kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Membangun negara yang makmur dan untuk rakyat Indonesia yang mencakup semua aspek hak dan kewajiban, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, otonomi daerah maupun keadilan hukum. Yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi ini menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan juga masyarakat. Untuk saat ini, demokrasi yang ada di Indonesia sudah berjalan dengan baik, seperti diadakannya pemilu yang bertujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dan yang paling jelas membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik adalah adanya pengakuan HAM berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga setiap warga negara tetap terjaga dengan baik.
Unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Tegaknya demokrasi sebagai tatanan kehidupan kenegaraan sangat tergantung pada unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Beberapa unsur penting tersebut antara lain: yang pertama, negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan. Yang kedua, masyarakat madani, yakni sebuah masyarakat dengan ciri-ciri terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara, serta berpartisipasi aktif dalam menegakkan demokrasi. Yang ketiga, aliansi kelompok strategis. Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan, termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Menurut pakar hukum tata negara Muhammad Mahfud MD, negara demokrasi hukum di Indonesia dibuktikan dengan adanya aspek-aspek berikut. Yang pertama, adanya perlindungan konstitusional. Yang kedua, adanya beban kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, adanya pemilu yang bebas. Yang keempat, adanya kebebasan menyampaikan pendapat. Yang kelima, adanya kebebasan berserikat dan bereposisi. Penutup, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Kata demokrasi seiring waktu memiliki sangat banyak makna atau pengertian. Namun di antara banyaknya makna atau pengertian yang berbeda, terdapat juga sejumlah persamaan penting yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi. Terima kasih, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.